Pertama karena gue dibully terus, bapak gue pikir daripada dia jadi minoritas terus, gue taruh aja di mana Cina menjadi mayoritas. Gue taruh dia ke habitatnya aja nih. Ayah mau jujur kalau ada yang selama ini mau masak ke ayah. Sebenarnya ibu udah tahu lama ya. Ibu cuma nahan aja. Ibu nggak mau keluarga kita hancur. Keren. Kasih tau kalau ibunya tuh pemain AC Milan juga. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Pele, berapa banyak orang Batak di Indonesia? Nggak ngitung-ngitungnya. Berapa banyak? Ngitungnya. Berapa banyak, Ben? Nggak gitu sistemnya. 10 juta. 10 juta. Nih, sorry aku. 1 juta ku garansi. Ya. Aku nggak ikutan. Ya. Kalau ini aku nggak ikutan. 1 juta. 1 juta digaransi. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga Ernest Prakasa. Prakasa ya kok, bukan Prakasa. Margamu apa kok? Hah? Margamu apa? Boleh satu-satu nggak? Oh, iya. Emang susah mati. Prakarsa. Prakasa. Jadi itu satu-satunya kesamaan gue sama Reza Rahadian. Ya, Apa itu? sama-sama. Nah, ekstra R kan Reza Rahadian. Ernest Prakarsa gitu. Oh, itu dong dipitnah R jadi jatuhnya. Fitnah R. Prakasa. Iya, Tanpa R. Tapi karena mungkin ada kata diprakarsai ya, jadi orang suka. Ya, awalnya mungkin akan biasa-biasa, lama-lama jadi sebel, atau awalnya sebel lama-lama jadi biasa? Awalnya sebel, lama-lama jadi maklum. Hah, ini dia. Kok Maklum. Benar. Nunggu kau udah ya. Pertanyaannya marga. Marga. Marga gue itu nggak dikasih sama bokap. Tapi tahu Jadi marganya. marga Cinanya tuh H-I-E. H-I-E. Kayak hai bahasa Inggris ya. Hai. Jadi Hidayat. Oke. Hidayat. Tapi nama gue di akte nggak ada Hidayatnya. Kalau bokap gue ada Wahyudi Hidayat. Gitu. Sama kayak Wijaya, Betul. gitu. Erwin apa kemarin? Wijaya. Tapi Kucung. Tapi kan nama Chinese-nya ada? Nggak ada. Oh, emang nggak ada juga. Bapak gue nggak ngasih karena udah tahu itu akan mendatangkan lebih banyak masalah daripada. Emang iya kok. Lah, bapak gue kan lahir di. Bapak gue tuh kalau orang Jakarta bilang Asnawi, asli Cina Betawi. Jadi dia dari lahir emang udah di perkampungan Betawi. Lahirnya udah di kampung Betawi. Jadi dia lebih ke pro pribumi gitu ketika itu. Jadi ketika dia nikah, dia udah ngeliat kayak daripada anak gua dicina-cinain nama Cinanya dan dibully, mendingan kayak nggak usah gua kasih gitu. Iya. Kalaupun mau dikasih nama Cina, siapa kok kira-kira sekarang? Ya nggak tahu dong, tanya Bapak. Yang siapa tahu pengen Kayaknya kan? Chan Owan gitu. Kan Owan. Iya, nggak depan Chan Owan? dong. Kan kalau Chinese marganya duluan di Chan depan. Owan temannya Tiger Wong, bro. Iya, bukannya Hi dulu ya. Hi apa-apa gitu. Hi. Hi, Ini- kalau disuruh bikin nama sendiri ya. Yang sekarang tuh keren tuh Hidden Gem. Mau nggak? Hidden Gem. Iya, lagi sekarang lagi. Dan Gem. Dan Jam. Hidden Gem. Gitu. Marganya Hi. Iya. Marganya Hi. Kalau orang tua masih dari Bangka, Iya. Gue nggak disuruh jadi Ya, mau nggak? Gue nyari. oh udah lagi nyari. Oh, masih Padahal nyari. udah berusaha nyelamatin nih, Tapi kayaknya biar nggak ketemu mikir. juga nggak enak juga sih. Oke, tadi. apa? Hipersek. Nggak enak juga. Hipersek. Tiga suku kata kan. Iya. Kenapa nggak enak? Kalau apa? Bapak gue lahir di Jakarta, keluarganya orang Bangka, banyak di Pangkal Pinang. Nyokap gue dari lahir di Bangka, di Sungai Liat. Jadi memang keluarganya keluarga Bangka memang. Oh, Gitu. Tapi kok Ernest udah lahir di Jakarta. Bapak gue pun lahirnya di Jakarta, Oh, tapi udah di keluarganya Jakarta. orang Bangka. Tapi maaf kalian nih kok. Martabak Bangka tuh dari Bangka kok. Betul. Asli Bangka. Iya. Kalau tua Bangka dari Bangka. Jadi martabak Bandung itu martabak Bangka sebenarnya. Oh. Tapi lucunya kayak di negara-negara tetangga, bukan negara tetangga juga sih, di Indonesia juga banyak itu kue Bandung kan.
Banyak yang Kue bilang itu Bandung, kue iya, Bandung. iya, Coba iya. tanya followers lo, ada yang bilang itu kue Bandung di daerah mereka, padahal dari Bangka. Kalau di Medan tuh martabak Tasi. ditambahin, ada tambahannya kalau di Medan, martabak Bangka terang bulan. Betul. Iya. Nah, di Bandung Hah? istilahnya itu kue terang bulan, bukan martabak Bangka. Oh gitu. Di Bandung bahkan yang terkenal martabak San Francisco. Iya. Waduh. Dari San Francisco berarti. Tanya, saya tidak mengada-ngada kan? Betul. Iya. Brandnya San Francisco. Brandnya. Oh, brandnya kirain dibawa dari San Francisco. Disitulah saya agak kaget lihat martabak harga 100.000. Iya. Mahal ya. Karena mulai cheating kan sekarang tukang martabak pakai Nutella, pakai iya. apa mal. Jadi bikin martabak gimana pun enak, udah pasti enak gitu. Sebenarnya kalau yang old schoolnya itu wijen. Ya. Wijen. Jadi hanya mentega, gula, wijen. Itu yang orinya. Yang orinya. Wijen, kalau enggak gula putih, Betul, terus ya, itu gula sama wijen. Karena dengan begitu, dengan topping yang tidak over itu, lu bisa menilai bener-bener adonannya tuh enak atau enggak. Iya benar. Kalau misalnya lu udah kasih segala macam, jadinya ya rasanya. Yang dominannya adalah toppingnya. Sama yang sangat membedakan kalau di tempat kita yang menjual martabak manis sama martabak telur itu nggak pernah satu tempat. Betul. Iya kan, terpisah. Karena itu sebenarnya dua makanan yang berbeda. Iya. Namanya gua nggak tahu namanya kenapa sama-sama martabak. Iya. Cara bikinnya aja udah Beda. jauh. Yang satu Adonannya diputer-puter, beda, skill yang set- satu pakai gayung. pakai gayung. Iya. Mandi. enggak. Tapi pakai gayung kan mandi biasa. Skill setnya udah beda. Skill- Tapi di ibu beda. kota mereka jadi satu kesatuan. Si martabak telur sama manis. Oh, tapi belakangan Iya, ya kalau kok. banyak ya. Udah Kalau banyak. yang kapitalis yang besar-besar Iya, iya. iya. Tapi Enggak, yang gerobakan juga iya. Rata-rata sekarang iya kok. Oh gitu. Udah betul. Dengan display telur bebek warna biru di depan. Betul. Iya. Berarti dulu sampai sekarang masih sering nggak pulang ke Bangka gitu kok? Enggak, terakhir kali ke Bangka tuh gue tur setengah jalan aja kayak Malah tur ya. tribute. Tapi kalau terakhir yang untuk urusan keluarga tahun 2000-an lah, gue udah nggak kenal juga keluarga di sana kan levelnya sepupu bokap. Sorry kok, yang tutup toko itu yang Koeres kan ada bikin story. Di Jakarta. Oh itu di Jakarta ya? Jakarta. Oh bukan toko di Bangka. Oh, keluarga gue di Jakarta, kenapa Makanya. toko gue di Bangka? Gue kira kayak ada Ngapain? di sana. Ya kan kita nggak tahu. Tapi ini aku lagi penasaran. Bangka itu Bangka Belitung apa? Ya iya. Iya. Jadi waktu dulu tuh Bangka tuh Sumatera Selatan. Heeh. Kemudian ada pemekaran Pulau Bangka, Pulau Belitung jadi provinsi sendiri. Oh, jadi satu provinsi. Satu provinsi Bangka Belitung. Iya, Bangka Nama Belitung provinsinya judulnya. Bangka Belitung. Oh, Babel. Bangka. Oh, Babel. Babel. Oh iya, Babel. Pulau Bangka lebih besar, Pulau Belitung lebih kecil sebelahan. Yang berbatasannya dengan Sumatera Selatan. Oh, nyebrang tapi kalau mau ke Belitung. Kalau dari Bangka, Dari Bangka. beda pulau. Beda pulau. Oh, beda pulau. Karena aku pernah ke Bangka tapi Belitungnya mana nih gitu. Betul, karena Ibu aku pernah kotanya main. apa kok? Sorry kok, Babel Itu lu itu. kayak ke Surabaya, Maduranya mana? Ya, Beda maksudnya pulau. kan, maksudnya aku tahu lah Madura pada akhirnya beda pulau itu karena main ya aku taunya gara-gara main bola ya. Iya. Aku tahu dari Iya. Surabaya turunnya. Iya. Karena kan dulu nggak ada bandara di Madura. Betul. Mainnya di Pamekasan, mau nggak mau harus lewat darat kan. Belum ada jembatan. Udah ada Tapi, jembatan. Ben, belajar geografi itu ya dari Championship Manager. Iya bener. Jadi tahu ada negara namanya Latvia, ada Faroe Island. Taunya dari Championship Manager gitu. Aku baru tahu Rwanda itu negara. Lu pikir apa tadi? Sponsor Arsenal Sponsor aja? gitu aja. Oh pikir tadinya hotel. Enggak, Terus aku jadi kayak film. Hotel Rwanda. Hotel Atau Rwanda. kok kira itu Ardit? Ardit Erlanda. Tapi kok kan dari Bangka Belitung asli sana kan orang tua dan Iya. tetanggaan sama Ahok berarti. Ahok Belitung. Oh, Ahok Belitung. Ini Bangka. Bangka tuh Makanya. udah kota Bangka ini menurutku ya. Pulau. Enggak, maksudnya kota udah lebih besar daripada Belitung. Lebih maju. Gua nggak bisa ngomong karena gue belum pernah ke Belitung. Nggak bisa Belitung tuh berarti Belitung Sekolah Laskar Pelangi. Iya. Yang Satu, pantainya ada dua, batu-batu di situ. tiga. Itu tuh ngomong. Di sana Belitung. bilangnya Belitong. Dengar nggak? Dengar nggak tadi dia? Apa? Belitung 1, 2, 3. Beritu. Dengar nggak? Dengar nggak sih? Pulanglah kau Kika. Sayang juga ya, kasihan juga nggak ada yang denger. Kasihan. Padahal nggak usah lu lurusin, biarin lewat. Kalau lewat lagi 2 kali udah lewat. Tadi ada juga lewat hebat aja. Gara-gara Asnawi tadi, bapaknya Asnawi. Lahirnya tuh memang dari bek kanan gue bilang gitu. Lewat gitu aja. Asnawi Mangku Alam. Tapi kok berarti SD Apa Uston Nawawi? Enggak juga. Oh, Asnawi. Uston Nawawi bek kanan juga. Betul. SD sudah di Jakarta berarti lah ya? Dari lahir gue di Jakarta. Dari lahir di Jakarta. Oh. SD negeri kah atau SD Katolik Kristen? Kristen, SD Kristen Gurem. Maksudnya SD Kristen tapi bukan elit gitu. Tapi banyak Cinanya nggak? Enggak. Oh. Makanya kan ngenes itu cerita bulian 9 tahun dari
Dari SD sampai SMP. SMP. Di sekolah yang sama, sekolah swasta yang ada dari SD, SMP, SMA. Di kota kan SD-nya itu? Bukan, SMA gue di kota. SD-nya sekarang udah jadi interstudy. SD-nya tuh di depan Polda apa Polres? Di Jaksel itu loh. Yang Polres teman-teman Jaksel. kita yang kena narkoba suka datang di situ. Polres Jaksel. Di dekat itu Sebelahnya berarti. Panglima Polim. Panglima Polim. Di seberangnya itu ada kampus interstudy. Dulunya itu sekolahku. Sekarang udah bangkrut. Sekolah bangkrut, aneh banget ya. Nggak bisa Berapa legalisir. banyak sekolah Saking yang nggak ada tahu peminatnya. bangkrut gitu. Mau nyalek Koernas. Butuh legalisir ijazah. Ijazah. Udah jadi kampus. Udah ijazah aja di situ di kampus. Bilang beli ijazah. Iya, Nggak udah betulan. Tapi terdaftar nggak itu pada akhirnya? Kok secara sekolah ijazah Koernas keluar dari Ijazah, situ? ijazah. Siapa? Udah merdeka kita. Ijazah. Iya. Enggak lah, kan udah lewat jauh, dia tutup kan setelah gue udah lulus. Gue sampai sekarang juga ijazah yang 1 gue juga nggak tahu kemana. Emang kepake ya? Biasanya kalau ngelamar doang sih, ngelamar ya. kerja. Aku tinggal ijazah. Ya kau kan Ada. memang beli. Ada. Nembak. Enggak dong, kuliah. Masa sih? Ada lagi. Kapan sih momen kuliah? 2008. Kau tanding ke sana ke sini, kapan kuliahnya? Ya kan ada adekku. Kan ada adikku. Iya kok dia ujian katanya yang disuruh berangkat adiknya. Bukan joki. Ambil minum. Kue minum. Bukan. Sejauh ini kan kau udah kenal Koernas sudah lama lah Iya. dari stand up. Tapi belum tahu gua si keluarga lu itu lu anak keberapa, Oh, gitu. dari berapa saudara. Gue 2 bersaudara dari 2. Adik gue cewek. Gue tuh termasuk yang ngalamin banget itu tuh kecemburuan sosial kakak dan adik tuh. Kenapa? Karena dia prestasi olahraganya dia sampai ke SEA Games, berenang. SEA Games. Atlet renang? Atlet renang. Adik gue tuh atlet renang. Jadi SEA Games, SEA Games. Southeast Asia. Iya, Southeast. Enggak dong. Southeast Asia betul. SEA Games. Asian Games enggak, tapi SEA Iya. Games standing dia. Jadi di rumah tuh ada 1 rak medali dia dari mulai medali kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, kejuaraan KU kelompok umur ya. Kelompok umur. Kalau renang kan per KU tuh dia. Udah tuh rak medali semua di rumah. Saya tidak punya prestasi. Nah, tapi emang dari kecil dua-dua ini sudah diarahkan untuk olahraga. Betul. Bapak Koernas apa? Tenis kan gue. Tenis. Puncak prestasi gue juara Piala Wali Kota Jakarta Selatan. Keren. Lumayan. Usia? Itu malah kelas 3 SMP, kelas junior. Sementara adik 3 SMP apa raihannya? Dia masuk SEA Games. SMA kayaknya dia masuk SEA Games. Masuk SMA. Dari Jakarta Selatan ke Asia Tenggara ya. Nggak jauh. Kalau dari dulu emang zaman ya gua lah, apalagi kita yang kelahiran 80-an gitu ya. Kalau orang Chinese itu memang rata-rata anaknya itu bukan di lesin. Kenapa dia bilang kelahiran 80-an? Enggak, tapi memang iya Ben. Zaman itu kan belum ada international school, belum semenjamur sekarang ini kan. Iya dah, jarang lah. Panutan sekolah tuh Katolik. Betul. Ya. Yang terbaik dan rata-rata kalau anak-anak Chinese dari kecil sudah dilesin olahraga. Ya. Iya. Nggak tahu gua. Lu? Iya, tapi bapak Tuh gua, kan. ya karena bapak gua ngerasa itu mungkin buat selain karena belajar sportivitasnya, mungkin biar healthy lifestyle juga ya, Bor. Karena gue sampai sekarang umur 41 tahun belum pernah menghisap sebatang rokok pun gitu. Nyoba-nyoba gitu enggak kok? Nyoba di mulut doang, nggak pernah gitu. Nggak pernah Jadi nggak ada, sebatang rokok. emang ketertarikan pun nggak ada. Langsung 2 Koernas. Coba 1 nggak mau. Makanya gue sama asap tuh gue nggak ini banget, nggak kuat banget. Oh, berarti bisa dibilang karena waktu dari kecil udah sekolah, terus ada Olahraga. ekstrakurikulernya, jadi nggak ada waktu untuk Nggak ada pulang melakukan sekolah, hal-hal pulang sia-sia. sekolah, olahraga, main tenis bisa seminggu bisa 3 kali. Top-topnya gue pernah seminggu 4 kali. Tenis tuh. Tenis. Kok tenis itu kan kalau sekarang ya kesannya kan olahraga nggak tahu dulu ya orang kaya. Dari Bener. dulu. Kayaknya dari memang dulu, iya. dari dulu. Kayaknya bokap gue juga mikir untuk menaikkan status sosial gue juga mungkin ke depannya ya, harapan dia. Tapi mahal memang. Mahal ya? Bukan cuma raket, sepatu tuh kan kalau kecuali lu main di gravel yang tanah liat, sepatu tuh habis terus. Iya. Ngelawan hardcore itu, pasti habis terus. 2 bulan, 3 bulan ganti sepatu, beli sepatu terus punya. Dan tenis itu lu dalami bener. Ya itu sempat seminggu 4 kali itu. Ya sampai ya menang Piala Wali Kota Jakarta Selatan itu pas masuk SMA mulai agak keteteran pelajaran. Karena tahu cinta juga. Hah? Tahu cinta-cintaan juga. Bukan, karena SMA gue lumayan serius belajarnya. SMP gue kan gurem tadi. SMA mana? SMA-nya namanya SMA Kristen Ketapang. Sampai sekarang masih ada, daerah kota. Oh, Jadi- jadi semak Ketapang. Iya, jadi karena beberapa alasan gue masuk situ. Pertama karena gue dibully terus, bapak gue pikir daripada dia jadi minoritas terus, gue taruh aja di mana Cina menjadi mayoritas.
Gua taruh dia ke habitatnya aja nih. Taruhlah di sekolah yang pribumi minoritas di situ. Sedikit sekali orang. Sekolahnya oke. Gue sekelas 30 orang tuh yang bukan Cina paling 2 orang, 3 orang gitu. Itu saya itu. Kan lu bilang dimasukkan ke situ berarti sering cerita ke orang tua. Gue dibully, cerita sampai dilesin bela diri gitu-gitu. Tapi ya mungkin bokap gue ngerasa lah dulu papa juga lebih parah, lebih keras dari kamu, udah lah santai aja gitu kali ya. Jadi ya udah akhirnya masuk ke SMA itu. Kenapa gue end up di situ juga karena gue daftar Kanisius nggak diterima, daftar ke BPK Penabur nggak diterima, Gonzaga. Pamudi Luhur nggak diterima, Gonzaga nggak waktu itu. Waktu itu jelek. Bukan waktu itu jelek, waktu itu nggak masuk radar bapak gue. Jadi kalau orang Chinese rata-rata Jakarta CC udah Kanisius. Kalau cewek Sanur. Sanur atau Tarki. Nggak ada yang masuk tuh. Nggak ada yang masuk. Karena nilai berarti ya. Karena SMP gue gurem. Pernah blow on ternyata. Tapi emang makanya anak gue langsung gue cariin sekolah udah deh yang akademik, udah deh forget akademik lah. Bukan forget, maksudnya akademik tuh jangan jadi sesuatu yang dikejar karena gue kalau dari pengalaman gue ya nggak kepake juga. Nah gitu. iya tuh, Sky itu sekarang kan apa namanya sekolahnya berarti yang susu apa gimana sih kok cara milih sekolah anak nih, saya lagi belajar juga. Budgetmu berapa biar kita pikirkan sama-sama. Kalau budget kayak sekolah Kuernas aku bisa mati-matian lah. Terus kalau gue juga nggak yang mahal juga, Gel. Paling gitu. Masih level-level, lu kasih tuh SPP-nya nih. Sebulannya 2-3 juta lah. Masih so-so lah. Di Jakarta ya, kalau misalnya sekolah-sekolah ternama itu mana dapat segitu. Iya, benar. Oh iya. Oh, apa nih maksudnya? Kalau sekolah-sekolah ternama tuh nggak dapat segitu. Mana dapat sih? Berarti anakku negeri ya dari SMP, SMA nanti. Ya kan? Lu pengen anak lu sekolah di sekolah yang seperti apa? Nih. Karena kan orang tua kan beda-beda. Ada orang tua yang memang pengen anaknya tuh secara akademik bagus. Serius, bagus. Aku pernah dengar siapa yang cerita katanya Kuernas tuh milih tempat tinggal yang dekat sekolah. Jadi gue nyari sekolah dulu baru nyari tempat tinggal. Karena kebetulan momennya gue pindah dari Bali kan. 2013 kan gue ke Bali. Iya. Oh iya, sempat tetap di sana ya. Tetap hampir 3 tahun ketika ngenes mulai belajar bikin film dan kayaknya profesi ini menyenangkan. Mau nggak mau harus balik Jakarta kan. Nah, balik Jakartanya mau tinggal di mana nih? Gitu. Karena rumah gue udah gue jual yang di Bintaro, Bintaro Coret itu. Udah gue jual terus ya udah gue coba deh cari sekolahan dulu gitu. Jadi udah dapat sekolah, baru gue cari tempat tinggal yang dekat sekolah gitu. Lah Sky waktu di Bali tuh belum sempat sekolah ya, belum? Sempet TK. Oh TK. Sempet TK. Ya. TK-nya pindah Januari pindah sini masuk TK yang baru di TK yang sampai sekarang di SMP ini gitu. Pertanyaan nih. Yang lucu lagi soal sekolah ini, si Snow kan sempat sekolah terus nggak nyaman di stop. Iya, dia jadi TK udah DO. Apa alasannya kok? Alasannya apa kok? Ketika pandemi kan online, ya. Zoom kan. Si Snow nggak suka TK-nya dia jalani dengan Zoom. Snow ini yang kecil ya, adiknya yang cowok ya. Ya, jadi 2020 awal itu dia baru aja daftar. 2021 ya. Pokoknya dia baru daftar TK lah. Nah pokoknya dia merasa nggak mau disuruh Zoom, nggak mau terus. Ya udah gue bilang sama sekolahnya boleh nggak cuti? Oh nggak bisa cuti. Kalau cuti Anda pilihannya adalah Anda keluar. Tapi kalau masuk daftar lagi dari awal, pinter juga. Tunggu reda gitu baru masuk lagi kan enak ya. Akhirnya gue bayar uang pangkal lagi deh. Udah akhirnya dia berhenti DO. Maksudnya dia nggak pernah ikut partisipasi kegiatan sekolah. Judulnya ya mengundurkan diri dari sekolah lah, semacam drop out gitu. Nah, dia berarti dari kecil udah pernah resign ya. Ini mempertanyaan nih kok, sebagai orang tua yang menentukan sekolah anaknya. Iya. Kan semua orang tua pasti pengen sekolah anaknya yang terbaik. Ya. Kadangkala atau seringkali sekolah terbaik ini berbanding lurus dengan biaya. Betul. Ya. Lebih baik tahu biayanya sehingga kita tahu dari awal sampai akhir dia akan di situ, atau memaksakan kalaupun tidak sanggup ternyata di tengah-tengah keluar pindah lagi. Enggak sih, karena buat apa milih yang mahal kalau itu malah jadi menambah beban stres orang tuanya. Akhirnya kan kalau orang tuanya stres yang kena anaknya juga. Akhirnya lu mau ngasih yang terbaik buat anak malah jadi bumerang buat anaknya juga gitu. Jadi sebenarnya pertama pengen tipe sekolah yang seperti apa. Misalnya dibagi jadi 2 aja, simple deh. Mau yang akademik atau yang agak okem gitu, yang agak fleksibel mengenai akademik. Jangan okem banget dong, kayak preman banget gitu kayak sekolah anak gue kan waktu SD PR-nya apa? PR hari ini adalah membantu ibu dengan pekerjaan rumah. Jadi besok ditanya ngapain, aku kemarin bantu
Nyuci piring. Wah, keberatan. Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Akhirnya kalau nggak salah Sky itu bantuin nulis kan imperfect kan. Sama waktu itu dia apply anti bocor. Karena waktu itu jujur pernah dengar beberapa dari sharing dari teman-teman, dia menyekolahkan anaknya sekolah internasional, tiap hari day by day-nya bahasa Inggris. Ketika itu pandemi, orang tua kena layoff, mau nggak mau pindah sekolah, jadinya ke sekolah yang negeri atau apa. Dia ngomongnya udah terbiasa bahasa Inggris. Sama teman-teman, apa sih lu? Ngomong biasa aja kali, nggak jangan ngomong bahasa Inggris gitu. Sekarang kalaupun lah, sekolah anak gue itu sih kayak dari TK sampai sekarang kelas 2 SMP, pengantarnya itu di sekolah bahasa Indonesia, Bor. Tapi di sekolah berapa lama dia sekolah? Di luar sekolah ketika dia mengkonsumsi media, YouTube, Netflix, kan bahasa Inggris semua. Jadi Sky itu ya lebih fasih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Lebih karena tontonan berarti. Lebih karena tontonan. Dan karena dia punya banyak teman yang ketika masuk SD, TK-nya TK-TK. Kan mayoritas kalau pergaulan ya Jakarta Selatan gitu mungkin ya kalau mau distereotip. Banyak yang memang udah pengantarnya bahasa Inggris. Jadi ketika dia ketemu sama teman-teman yang udah lidah Inggris, ya lebih fasih bahasa Inggris. Bahasa Indonesia lancar, tapi yang beda adalah koleksi vocabulary-nya. Vocab Inggrisnya dia udah jauh lah. Bahkan lebih canggih dari gua sekarang bahkan. Tapi vocab Indonesianya ya gitu. Seadanya. Nyari kata tuh bingung. Kadang terbata-bata nyari kata gitu. Ini apa ya? Ini kata apa yang tepat gitu. Tapi kok Ernest kuliah di mana kok? Pajajaran. Pajajaran tuh Bandung ya? Unpad. Oh, Unpad ya. Hubungan internasional. HI. Ada G, ada Gilbas, ada Abdel. Lucu deh. Banyak ya. Gue waktu ospek ada alumni kan datang kan. Terus alumni masuk ke kelas kami itu bilang, ngapain kalian masuk HI katanya gitu. HI itu belajar ekonomi dikit, belajar hukum dikit, belajar politik dikit. Tanggung mau jadi apa kalian gitu kan. Ngomongnya ke mahasiswa baru yang semangat ya kan. Ih, kenapa sih dia sinis banget pas lulus? Ternyata benar. Karena tanggung ya ternyata ya. 3 jurusan, jadi harus S2 kalau mau dalam. Dan ya emang itu dipersiapkannya buat diplomat kan. Kan lu diplomat emang harus tahu segala macam. Tapi kan masalahnya ketika lu tidak menjadi diplomat yang which is daya serapnya rendah sekali. Ya lu banyak kan teman-teman gua mostly ke bank. Waktu itu memang pilihan pertama udah langsung pengen ke Bandung Unpad waktu beres SMA kuliah. UI. Tapi UI satu angkatan 25, Unpad satu angkatan 125. Jadi gue pas UMPTN itu UI Unpad, UI-nya nggak tembus. Barulah ke Bandung. UI-nya ngambil apa waktu itu kok? HI juga. Kan Gelora Reformasi kan. 98. Kalau boleh tahu kuliah angkatan tahun 99. 98 tuh gue kan nggak tahu mau kuliah. Gue tadi mau kuliah desain grafis tadinya. DKV. Beda ya? Beda. DG, gue suka gambar komik Tapak Sakti, Tiger Wong apa gitu-gitu. Kalau di kafe kan visual, ini DG, desain grafis. Iya. Desain grafis. Tapi ketika reformasi, politik. Dulu udah ada acara namanya di Antv partai-partai gitu. Tiap hari tuh debat parpol aja isinya. Seru ya politik ya gitu. Karena sih ikut jarang nggak waktu itu? Kan masih SMA ya? Ikut ngejarah nggak? Kan dia ngejarah, justru dia yang dijarah gimana? Mana tahu kan circle-nya. Pertanyaan ya. Mana tahu pertanyaan harusnya lebih ke dijarah atau enggak ikut ngejarah. Mana tahu kan teman-teman main ke sekitaran tuh anak-anak. Rumah gue tuh di daerah yang cukup kerusuhan 98 tuh di rumah gue nggak terlalu. Daerah mana kok kalau boleh tahu rumah? Dulu gue tinggal di Tulodong. Tulodong tuh sekarang udah jadi SCBD kan? Dulu kampung. Iya. Tulodong tuh deket bakmi sejuk. Prabowo aja di Kartanegara. Dulu itu kampung. SCBD itu kan kampung. SCBD, yang SCBD seluruh SCBD itu. Itu Tulodong belakang kecilnya di situ. Belakang Tulodong itu, belakangnya SCBD. Se-SCBD itu ya dulunya kampung, Bo. Lu Arif Dido kecilnya di situ. Kecil-kecil udah pakai lanyard gitu dong berarti. SCBD. Itu dulu daerah ke kampung aja. Padat penduduk, gak bisa dibayangkan ya. Bisa karena ngelihat sekarang kalau lewat jalan Tulodong kan lihat sekarang rumah-rumahnya besar-besar kali. Pokoknya lu bayangin dari mulai perbatasan dari Telkom? dari Sudirman, Polda, nembus sampai Senopati, ya itu kampung semua. Dibebasin pelan-pelan sampai jadi SCBD. SCBD ya gitu. Harusnya anak-anak skena kok Ernest nih sekarang harusnya tinggalnya di SCBD gitu kan. Ya kan kalau anak sekarang kan kadang-kadang rumahnya di mana ngakunya Jaksel. Tidak semahal saat ini lah harga tanah di situ. Enggak biasa aja, kampung aja biasa. Jadi sekarang kukira rumah yang di Blok A itu kok 2007.
Jadi ceritanya bokap nyokap gue itu mulai tinggal di Tulodong itu tahun 85 sampai 2007 itu ngontrak Di Tulodong. tidak pernah beli karena yang punya nggak mau jual, jadi ngontrak aja terus perpanjang. Sementara kan bisnis toko berjalan dengan baik, sementara yang punya rumah juga nggak mau jual, ya udah ngontrak aja perpanjang sampai puluhan tahun. 2007 baru pindah punya rumah sendiri di Blok A itu, yang ketika di bawahnya toko, atasnya rumah. 2021 pas pandemi parah, tokonya tutup, jadi kantor Imaginary. Jadi terjadilah yang di film Cek Toko Sebelah itu, tokonya Koafuk jadi kantornya Dion. Terjadi juga. Toko nyokap gua jadi kantor Imaginary. Berarti kalau bisa dibilang emang Tionghoanya Tionghoa Jaksel ya? Enggak Jakut. Nah itu juga tuh Bor, kata Tionghoa. Nah itu juga kata yang gue paling anti pakai sebenarnya. Kenapa kok? Karena kata Tionghoa ini kan sebenarnya dipopulerkannya pas era Pak SBY. Iya. Sebenarnya maksudnya baik. Iya kan? Cuman secara prinsip gue nggak setuju. Karena lo memberi beban terlalu berat sama kata Cinanya. Kesannya Cina tuh jadi nggak boleh dipakai banget. Dipakai gitu. Oh. Menurut gue semakin kita membebani kata itu, semakin kita sulit berdamai dengan semua hal buruk yang ya udahlah, udah pernah terjadi ya udah. Iya. Kenapa nggak boleh ngomong Cina? Ya kan lu ngomong Arab, Batak. India, Batak. Kenapa Cina Tionghoa? Karena beban sejarah. Iya. Karena itu identik dengan Apa-apa itulah. Ya sekarang ini disebutnya RRT. Republik Rakyat Cina dulu itu RRT. TJ. Iya, RRT itu RRT. Tiongkok. Tapi itu bahasa Indonesia sekarang kok. Enggak, RRT Tiongkok iya. Tadinya Republik Rakyat Cina. Oh, ejaan lama. RRT itu ejaan lamanya RRC. Aku baru sekarang kan dari dulunya RRC, Republik Rakyat Cina. Sebelum RRC, RRT. Oh. RRT dulu, RRT. Tapi RRT angkatan bokap gue bilang RRT karena Republik Rakyat Cina. Cina kan TJ. Gitu. Nah, Baru jadi RRC. jadi menurut gue ya Cina ya udah Cina aja. Nggak tahu. Maksudnya Koernas mungkin. Tadi berarti belum dijawab. Berarti kan Cinanya Cina Jaksel, nggak Cina Jakut. Yang bilang gue Cina Jakut siapa? Iya enggak, maksudnya kan rata-rata maksudnya Jakarta. Ada di Jaksel kesono. tidak iya, memang yang lebih banyak Jakbar sama Jakut. Tapi ya gue di Jaksel dari umur 3 tahun, gue lahirnya di Jakbar di Tomang, tapi dari umur 3 tahun tinggalnya di Jaksel memang. Kebayoran Baru gue. Terrepresent. Dari 3 tahun gue anak Kebayoran Baru. Terkait Cina tadi kok, gue kan nggak tahu. Maksudnya orang Cina sendiri mungkin lebih. Kalau sering generasi atas yang pernah ngalamin kerusuhan 65 terutama yang ngalamin 65 sih masih berat sih. Tapi gue rasa kalau generasi kita sih harusnya kan tergantung konteks kan. Jadi mereka memang ada rasa tidak nyaman juga di ada rasa Cina. jeri lah istilah bahasa Indonesianya, ada rasa jeri kayak nggak nyaman gitu. Makanya tapi kan semua tergantung konteks gitu. Kalau misalnya kalimatnya netral, kenapa gitu? Iya sih. Kalau orang tua pasti ada lah rasa kayak nggak nyamannya. Tapi ngomong orang tua, gue intermezzo dikit boleh nggak? Gue pernah pengalaman, gue pernah cerita banget sih. Yang mana? Gue event sama Mongol. Belum kayaknya. Gue menyaksikan langsung kesaktiannya Mongol. Udah pernah di sini belum? Belum. Gue Sakti dia mah. Gue nge-MC. Kalau off air. Tapi lu bayangin, gue nge-MC gathering asuransi. Oke, rame Banyak orang tua kan, agen asuransi itu kan umurnya beragam. Betul. Banyak orang tua, banyak Cinanya juga. Gue nge-MC, Mongol perform. Stand up. Opening beat nih. Ya, gue sama Ernest ya, sama-sama Cina ya. Cuman dia ganteng, gue jelek. Tapi nggak apa-apa, karena kulit gue hitam, kulit dia putih. Kalau kerusuhan dia mati duluan. Terus Sunyi. Lu bayangin kongkong cincin denger begitu. Bisa jadi mereka korban langsung loh, nggak tahu. Atau mungkin saudaranya korban langsung. Betul. Saudara dekat gitu. Sunyi. Tapi itulah hebatnya Mongol. Diolah lama-lama pecah juga. Lama-lama pecah juga. Nerima juga gitu. Bisa juga dia bermanuver, dia belok ke sini. Oh, ini nggak kena. Dia belok sini mulai pecah pas ya itu. Kalau mau tahu cowok mau nikah apa enggak, kasih tisu ngelap keringat. Iya. Kalau ngelapnya begini, nah itu mulai. Mongol mah sakti. gila sih. Itu gue menyaksikan langsung. Oke. Mongol, gue sembah lu. Terus Mongol tuh gue beat pertama udah kayak gitu. Udah kena mental ya. Udah kena mental. Aku Mongol Kang Soleh, acara bank negara gede lah, bank gede. IO-nya nanti tolong jangan bahas materi blue. Jangan ada jokes tentang blue karena ini ada pimpinan BOD semua. Oke, siap. Aku Kang Soleh Aman sama Mongol
Coy, Mongol tadi baru kencing di belakang. Bukan pipis, kencing di belakang. BOD. Wah, sakti memang. Sakti memang. Susah itu emang Mongol lah. Mongol. Tapi kok dari kecil itu SD, SMP, SMA sudah merasa, maksudnya kan fokusnya olahraga malah. Gue tuh kalau mau band tuh lu beli baju terusan gitu. Jumpsuit atas bawah sama. Jumpsuit abu-abu. biar ini sewarna. Balita tuh. Piyama. Kan Ke-distract. Goblok. Celana lu goblok dari mata gua. Gimana? Beli di Mothercare ya, Ben? Satu style memang. Dikasih hadiah. Kos bigos. Kan udah tenis gitu. Ya. Apakah misalnya ngomong dan segala macam ini sudah disadari? Iya. Oh, public seneng ngomong iya, seneng ngebanyol iya dari SMA. Kan tipe-tipe biasa kan dari SD tipe-tipe badut kelas kan udah kelihatan kan gitu, yang kalau ada guru apa nyeletuk teman-teman gitu kan. Di tengah keminoritasan itu ketika lu SD. Kalau SD soalnya bullying nggak separah SMP sih, Bol. Separah SMP, dan biasa dari either dari senior atau dari teman luar kelas. Kalau teman kelas kayaknya masih berteman lah gitu. Kalau SMP nggak ngaruh, teman sendiri juga. Jadi udah mulai ada bakat-bakat kayak gitu. Nah makanya ketika kuliah siaran radio jadi tersalurkan lah bakat yang ngomong ngebanyol itu. Tapi speakingnya belajar di situ. Di rumah tuh kayak apa? Maksudnya apakah Coba kan lu-nya. Tapi kok nggak, maksudnya di rumah itu apa? Jadi anak pertama juga gede kan, ngerasa apakah punya tanggung jawab lebih untuk adik atau lu jadi orang yang kayak nanya mulu kan? Soalnya kalau lu dibully lu ngadu, kritis juga nggak sih sama orang tua kok? Kritis sama orang tua zaman angkatan kita mana bisa dikritis? Diktator ya? Berarti kena juga dong. Maksudnya kayak yang diantem sendal, ikat pinggang. Iya, ikat pinggang, sapu lidi. Kena juga. Gara-gara penyebabnya apa tuh? Macem lah. Samurai tersayat. Badung lu apa, kan lu kan melakukan kegiatan positif terus. Iya, nggak ngerokok. Judi nggak? Enggak, tunggu ya, pikir-pikir apa ya? Apa? Iya ya. Gaya hidup bagus. Iya Pak, gua nggak salah apa. Lu kenapa bisa sampai? Kenapa gua kena mulu? Iya. Emang sering berarti? Gua ya nggak sering sih, nggak, tapi ada kan. Gua rasa sih Nilai jelek? Enggak, gua rasa itu lebih kepada tingkat stresnya dia aja. Ngelampiasin ke anak. Jadi kesalahannya harusnya sebenarnya bisa ditolerir, cuman iya, mungkin kalau dia lagi santai itu cuman dibentak, kalau dia lagi stres ya itu Cambuk. Sahabat gitu. Gua rasa ya namanya orang tua lebih keras hidupnya lah kan ya. Tapi yang gue paling, kalau dipukulkan ya udah, tapi yang gue paling broken hearted itu waktu semua koleksi tapak sakti gue dibakar. Karena Sakti komik karena rapot gue jelek. dianggap itu penyebabnya. Ya itu hukumannya, either dia menganggap hubungannya kausalitas atau pokoknya hukumannya itu ditaruh di tong, dibakar. Apa? Ini Sorry, kali tapak sakti apa? Tapak komik. Ini kali Ko Ernest jadi jarang sekolah, malah ngapal-ngapalin jurus gitu kali ya. Gua ini apa, guru gua nggak gue hormatnya sama 9 benua. 9 benua. Tapi itu posisinya apa? Ernest sini. Kok nggak sempet? Dimasukin Pulang tong. dari sekolah. Kamu lihat. Langsung hari itu juga. Kamu lihat gitu. Keluar dari sekolah belum ganti baju. Main bagi rapot keluar dari sekolah. Abis bagi rapot nyampe rumah. Udah Sabtu tuh ya. Aduh lupa hari Sabtu anjir. biasanya bagi rapot tuh Sabtu, biasanya Sabtu. Pulang bagi rapot, dia masih pakai kemeja, gue masih pakai bagi rapot tuh pakai seragam nggak sih? Pakai seragam. Baru turun dari mobil belum ganti baju lah. Ambil langsung ke lemari, taruh di kayak ada tong gitu. Gue punya kayak balkon di atas gitu, tempat jemuran, taruh push dibakar, dikasih minyak tanah dibakar. Padahal maksud gue gini loh, kan dia marah gara-gara rapot, kenapa nggak rapotnya aja? Beda dong. Kalau itu bapak Ko Ernest dimarah sekolah. Sekolah yang stres, dibakar. Sedih kali ya itu ya, tapi ya momen itu ya. Tapi itu kan Karena itu seminggu satu. seminggu satu jurus. Bukan satu jurus, satu eksemplar. Itu belinya dari uang jajan, menyisihkan atau minta uang? Ya ada jatah uang, menyisihkan uang jajan. Ini berarti atas usaha lu sendiri nih koleksi ini tuh gitu. Tiba-tiba dibakar. Bukan masalah itunya, bukan masalah dibakar karena koleksi, lebih ke aduh masih ada 2 jurus nih belum dia.
Papa tahu nggak? 2 jurus lagi tahu Pak. Aku bisa terbang tahu Pak. Tapi ketika nentukan Amarah sejuta Buddha tuh kebetulan gue belum masuk. Amarah sejuta Buddha. ketika nentuin jurusan Itu nggak penistaan agama ya dulu ya begitu ya. Amarah sejuta Buddha. Saya mau bikin yang seperti itu juga. Kalian aja nggak apa-apa. Ya kalau sekarang yang aman-aman tuh Amarah 1000 Kepling, RT gitu kali. Nah, kalau ketika dulu nentuin kuliah, Iya. peran orang tua ini juga nggak maksudnya? Itu gue bersyukurnya bapak gue tuh termasuk liberal kalau soal Pendidikan. pemilihan hidup. Maksudnya gue mau ngapain selalu tanggung jawab gitu. Oh gitu. Milih karir, milih kuliah. Nggak pernah ada Intervensi. Nggak, pokoknya dia cuma bilang cita-cita papa kamu masuk negeri. Ya udah, gue berusaha masuk negeri aja. Terwujudlah di Unpad ini. Unpad. Tapi kan biasanya gini kok, orang tua tuh ada pengen apa namanya? Anaknya tuh bisa kayak lebih baik dari dia lah. Makanya secara pendidikan tuh harus kuliah ya, harus makanya rajin, dia kan harus masuk apa negeri ya. karena bokap gue kan cuma lulusan SMA. Makanya mungkin dia pengen gue masuk negeri ya dalam rangka itu. Berarti setidak-tidaknya bokap SMA nih anak kuliah sarjana gitu. Iya, itu pun gue nyaris kuliah di Unpar itu. Kenapa? Karena gue nggak tahu, jadi gue dari hari pertama. Jadi ketika UMPTN diumumkan, itu adalah hari pertama ospek Unpar, Bor. Oke. Kan mau nggak mau gue udah daftar cadangan dong. Iya. Dan dia memang ada ketentuannya tuh, kalau lu keterima di UMPTN lu dapat refund dipotong 10%. Oke. Kayak gue nggak tahu sekarang. Hari pertama ospek, pagi sampai siang, sore pulang ke kosan. Hari pengumuman belilah koran. Ya dulu masih diumumin di koran. Di koran kan dulu tahun 99. Ada jutaan nomor peserta tuh di situ lihat. Gak ada nama gue. Ya udah gue bapak gue kan nganterin gue hari pertama kuliah diantar sama bokap gue. Ya udah kita mau gimana, ya udahlah nggak apa-apa gitu, sedih berdua. Temen gue nelpon, temen sebangku pas kelas 3. Erna selamat ya, selamat. Bilang, selamat apa? Nggak ada nama lu ada. Nggak ada, gue udah cari. Lu lihatnya di mana? Pikiran rakyat itu buat Jawa Barat doang, goblok. sementara tesnya di Jakarta. Jadi adanya di Kompas. Jadi malam itu juga gue ke Gramedia Merdeka. Oke. Beli koran Kompas. Malam-malam jam 8 malam gue beli koran Kompas. Pantes nama-namanya Asep, Cecep Surecep gitu-gitu ya. Ada orang Sunda namanya Cecep. Oh nggak ada. Ice Juice. Ada juga Cecep Gorbacep. Ice Juice. Oh, berarti itu sempat mengikuti sehari di Unpar. Iya, ospek sehari gue di HI. Unpar. HI. HI juga. Sempat sedih lah sama papa juga karena Iya, sedih lah. lihat koran Kompas Cita-cita itu. papa tidak tercapai. Lihat Kompas ternyata, bro, lulus bro. Nah, kok untuk jalur dari Unpad kita udah tahu lah kalau di Unpad jurusan HI maksudnya ya itu berarti masih di Pati Ukur ya? Enggak. Oh di Jatinangor? Yang di DU tuh cuman hukum sama ekonomi. Sisanya semua Jatinangor S1. Jatinangor. Tapi kan ada berita juga kalau Ernestnya adalah penyiar radio di Bandung. Para Muda. Jadi ketika gue kuliah, Jatinangor kan kita naik Damri tuh, Bor. Dulu Damri belum lewat tol, Bor. Memang belum. Lewat Cicahem. Sepanjang jalan Soekarno-Hatta itu aja ujung ke ujung. Aduh, gila. Jadi Gila sih berangkat ke Jatinangor. Oh, si ngalamin. Si ngalamin. Terkejut saya Mas. Jadi Jatinangor tuh dulu nggak ada apa-apa. Kan? Iya. Tahun angkatan kita itu. Iya. Jadi kita angkatan kita. kita tipis. Aku karena tinggal di Bandung makanya tahu bukan karena seangkatan. 99 gue masuk kuliah. Kita kalau mau kuliah ke Unpad itu, jadi sepupu gue punya kosan di Cimbeluit. Jadi gue numpang di Kosan itu. dia. Iya, di Cimbeluit. Dari Cimbeluit deket Unpar. Terus naik angkot di Pati Ukur, nunggu Damri ke halte Damri Jatinangor. Yang mana dia nunggu haltenya juga itu di haltenya Unpad. Nunggu Itu, busnya. Unpad Bandung. Nah, ketika turun dari halte Damri Jatinangor kan naik angkot ke kampus. Kan ngelewatin tuh kiri kanan. Iya. Kok nggak ada apa-apa. Gersang. Gue hitungin warnet, ketika itu kan zaman warnet ya. Dari Pangkalan Damri ke kampus 2 warnet. Hanya 2 warnet. Hanya ada 2 warnet. 2 warnet. Dan nggak tahu komputernya ada berapa. Nggak tahu. Kenapa kalau cuma juga ada gue bisa tahu cuma dari lewat dari depan. Kenapa harus dihitung? 10 ini ada. Ya paling dengan asumsi minimal ada 5 atau 10 komputer kalau lah. cuma 2 Jadi ketika itu hiburannya cuman warnet, mau nongkrong nggak ada hiburan di Jatinangor. Ya warnet, perpus sama udah nggak ada hiburan. Nggak ada hiburan. Tapi ke warnet Hiburannya apa? Nggak ya, ada. tapi kan kalau ke warnet hiburan tuh sebenarnya kan.
Iya, hiburannya warnet. Iya, maksudnya nggak usah harus di. Tapi cuma 2 warnet Ki sepanjang jalan. Nah itu tadi, ku bilang cuma 2 warnet, komputernya setiap warnet 2. Apa nggak suntuk yang nunggu di luar? Kalau komputernya pun 100, 1 Unpad yang ditampung dia. Belum lagi sebelahnya itu STPDN. Iya, ada Ikopin. Ada Ikopin. Oh, itu kawasan kuliah semua berarti? Ada 3 kampus besar. ITB. Waktu ITB udah ada. Belum. Oh, dulu belum. waktu itu di Jatinangor udah ada bioskop belum gua? Ke Borobudur. Belum, Ben. Belum. Berarti kalau nonton harus ke Bandung. Iya, makanya pas ngelihat kayak gitu, oh, gue kos di Bandung aja deh biar lebih ada Kehidupan. Oke. Gue Capek dong. ya makanya ya kan bisa nih tip absen. Berapa lama dulu kalau dari Bandung ke Jatinangor? Wah, dari Ya 40 sampai sejam lah. wah lebih Bor, sejam tuh pas lagi lancar banget. Normalnya 1,5 lah. 1,5 jam. 1,5 jam tuh baru dari halte to halte ya. Belum ngitung dari halte ke rumah ke halte ke kampus. Dan itu dilakuin kok. dilakuin. Setiap hari berangkat 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Setelah kuliah berjalan, mulai nemu tebengan. Jadi Udah mulai ketemu nih siapa tinggal di mana, kenal di mana. Iya, makanya mulai tahun ketiga kalau nggak salah, gue ngontrak rumah sama teman-teman, satu rumah bareng. Salah satunya bawa mobil, jadi kita bisa lah. Bisa. Dan satu jurusan. Satu kelas. biar aman. Itu makanya tadi aku nanya soal bioskop. Maksudnya kan sekarang udah di film jadi Ya, sutradara. Apakah dari Tapi dulu Ben, sudah ada? gua dari SMP, gue inget banget, gue nonton bioskop sendiri naik bajai, gue pergi ke bioskop. Apa kok maksudnya? Kok diizinin ya? Ini baru pikir saya. Kok gue dikasih ya? Emang kelas berapa? Gue dikasih. Nggak peduli banget ya. Emang kelas berapa? Gue nggak inget kelasnya, tapi gue inget banget itu gue SMP. Kenapa? Karena bioskop itu seberang Wijaya Grand Center itu dulu ada 21 di situ. Namanya Empire 21, salah satu bioskop yang paling top lah di Jakarta Selatan ketika itu. Dan dia bangunannya unik sekali, nggak ada lagi tuh di 21 mana-mana. Jadi dia ada satu kursi yang satu. Nggak 2. Satu kursi doang. Iya. Jadi tuh strukturnya tuh kayak ada satu kayak tangga gitu, di ujungnya ada satu kursi. J8 dan J15. Jadi lu bisa duduk sendiri. Jadi kayak gua memanfaatkan ruang sempit itu. memanfaatkan ruang itu. Jadi kiri kanan lu nggak ada orang. Nah, gue dari SMP gue udah sering datang ke situ. Dan selalu pilih seat itu. Seat itu. Apa kok dasarnya? Karena lu tahu ini filmnya atau ambience-nya? Karena dari SD, bokap gue lumayan sering ngajak ke bioskop. Jadi gue inget tuh gue nonton sama keluarga film-film kayak Beauty and the Beast dulu zaman-zaman kita, Aladdin lah. Film dari gue kecil emang bokap suka ngajak ke bioskop. Oh gitu. Tapi nggak ada waktu, maksudnya dari kecil udah nonton, sering nonton, nggak ada pemikiran pengen dia bikin film. Waktu itu belum ada ya. Nggak kepikiran. Nggak ada pikiran ke situ. Soalnya concernnya juga kan tenis dulu. Betul. Itu jadi salah satu concern yang benar-benar diseriusin kok. Iya, seriusin lah. Makanya kan kayak ilmu ke stand up aja ya. Berarti yang membuka itu tuh karena stand up komedi kok. Film. Film. Iyalah. Nah ini yang aku kadang-kadang lu belajarnya kayak apa ya kok? Maksudnya Belajarnya kayak apa ya? iya kon Kau belajarnya kayak apa kon? Nggak tersentuh nih sama teknis. Kalau kuliahnya IKJ mungkin bisa lah ya, ada kesempatan. Ini terus tiba-tiba ada kesempatan, ada stand up, dikasih kesempatan bikin film, langsung ngenes 700.000, bagus kan? Bagus sekali kan filmnya. Nah, itu belajarnya kayak apa kok? Ngotot apa itu belajarnya kok? gue orangnya emang lumayan total sih, Gil, kalau lagi nekunin sesuatu. Lumayan perfeksionis. Perfeksionis ya. Perfeksionis tuh label yang harusnya positif tapi jadi negatif. Peyorasi. Mungkin kalau gue mau iniin, gue lumayan tekun lah. Untuk hal itu tuh. Untuk hal yang lagi pengen gue pelajarin, karena gue dari dulu memang nggak terbiasa punya ambisi. Lah, kok ini hilang? Lah iya. Loh, Benny mana? Lo tadi ada? Iya. Ben. Ini gimmick atau kebelet berak atau Nggak tahu tadi. Lah emang ini syuting YouTube-nya sebebas itu sih kok. Emang Ko Ernest sudah berapa lama nggak ketemu Ben kok? Kira-kira. nggak, ini lanjut apa jangan? Lanjut aja kok. Jadi gue terbiasa hidup tuh yang ngalir aja, Gel. Maksudnya gue nggak pernah punya cita-cita gitu. Iya. Jadi apapun kesempatan yang datang, kalau gue rasa cobain ya gue lakukan sebaik mungkin. And then itu gue buka pintu itu mengarah ke pintu berikutnya. Ya udah gitu aja terus gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa nanti kalau kita ngulik film, kita akan spend waktu yang banyak banget. Sementara Ko Ernest tuh udah punya anak, udah punya istri. Apakah tidak ada ketakutan kayak, aduh nanti kerjaan gue yang lain-lain nih jadi
jadi ke apa namanya bilangnya? Jadi Terbengkalai. Terbengkalai Waktu gitu. itu sih mikirnya ketika pertama kali tawarin ngedirect, udah tahu pasti waktu akan habis banyak, cuman mikir masih secara ekonomi masih tidak mencelakakan ekonomi keluarga. Oke. Dan tadi gue bilang, gue udah nonton bioskop terus dari kecil dan memang cinta sama bioskop kan. Jadi ketika punya kesempatan bikin film bioskop ya gue nggak. Ketika Ko Ernest bikin film tuh dia ini udah komik pertama yang tur. Iya sih, benar. Tapi itu beda urusan sih. Ya maksudnya nggak secara kalau Jegel bilang pekerjaan keuangan udah cukup Ya, ya, ketika nggak itu keuangan sih udah lumayan. Udah lumayan untuk gambling gitu ya nggak masalah lah Udah gitu. lumayan keuangan sih ketika itu. Tapi Belum kayak sekarang, tapi udah lumayan. Yang mau gue tanyakan ini kan dulu tuh sering dengar kalau orang nyebut nama Ernest Prakasa, bahkan orang di dunia musik pun tahu. Iya, karena gue lama di musik. Nah, kan orang banyak yang nggak Ya. tahu nih Ernest Prakasa ini lama di dunia musik. Lama. Di radio aja kan kalau dihitung kan radio gue masuk 2001. Sampai 2005, tapi 2004 gue mulai jadi music director. Music director kan pergaulannya sama label. Oke. Jadi kita kan bertanggung jawab untuk memastikan pasokan lagu-lagu fresh terus. Ya. Jadi networkingnya sama Sony, sama Universal, sama Musika dan teman-temannya. Makanya ketika gue lulus kuliah, yang orang pertama yang gue ketok pintu untuk minta kerjaan ya mereka lah. Nggak, tapi lu kan dulu sempat megang band. Ya. Iya kan? Ini orang-orang nggak banyak tahu nih. Megang band ini maksudnya jadi manajer. Iya, kita tanya sama orangnya. Jadi 2008 itu gue join ke satu perusahaan baru, label baru lah, DRM namanya. Sekarang jadi agregator YouTube agregator. Ketika itu gue punya temen, dia kerja di O Channel. O Channel masih ada nggak ya? Masih Masih ada O Channel masih ada. Masih ada. Iya, jadi digital Dia kerja aja di O kan. Channel. Dia bawain gue demonya Last Child. Oke. Jarmin saat ini. Nah, gue ketika siaran, emang gue seneng, gue seneng. Jadi denger lagu-lagu kayak ya Jimmy Eat World, The Ataris gitu-gitu, gue memang seneng dengerin emo gitu, The Used gitu-gitu. Paramore ya Paramore agak setelah gue siaran itu agak kekinian. Kan angkatan saya memang itu, Ya. makanya itu yang saya bilang kalau ke atas nggak tahu. Oke, pas denger si Last Child itu pertama kali denger demonya, memang liriknya gue ngerasa ini unik banget ya, maksudnya orang kan biasa bermetafor gitu kan, ini malam ini hujan turun lagi bersama kenangan yang ukir luka di hati, luka yang berapa gue Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kok. Jarmin Oke. saat ini. Kalau ngefans nggak apa-apa, aman. Kalian yang hidup bahagia dalam suasana indah dalam rumah. Nah, kapan lu nemu lirik kayak gitu coba? Masa itu. Kayak ini unik banget lagu ini ya. Maksudnya orang pasti banyak yang relate denger begini kayak gua aja nggak broken home aja denger gitu. Rasa kayak kok bisa ya nulis lirik kayak gini gitu. Dan bukan cuma itu kan, gue dapetnya langsung album. Oh, udah langsung album. Album demo. dan hampir Ada rata-rata lagu favorit gue sampai saat itu judulnya Sekuat Hatimu. sampai saat itu aja. Sampai saat ini. Oh, sampai saat ini. Kira sampai saat itu aja. Karena memang kan lagu-lagunya Kalau Sekuat Last Child Hatimu itu refnya gini. Peluklah erat jiwaku mama yang terluka dipecundangi dunia. Keren. Jadi dia ngirim demo, Ko Ernest dengerin, suka, Gua baru suka bilang banget. lah, ayo Gua bilang sama bos gua, terus kayak bingung kan kenapa begini bandnya. Pertama kali ketemu datang masih pada dekil-dekil aja, masih kayak wah kacau lah pokoknya. Virgon masih alay banget ketika itu. Ya udah. Ya kita merasa ini punya something, terus kita kontrak, kita bikinin single dengan rekaman yang lebih proper. Mulai tuh berusaha nembus inbox, dahsyat. Ngalamin gue 4:30 pagi berangkat ke PGC buat inbox. Hitungannya berarti lu apa kok manajernya gitu? Apa ya bilangnya? Publicist. Perusahaan itu perusahaan baru. Jadi staffnya tuh cuma ada 4-5 orang. Jadi ya kita saling backup aja. Ini berkantor Judulnya project manager. berkantor Jakarta atau Bandung? Di Kemang. Oh, Kemang, Jakarta. Ya udah long story short ya jalan. Tapi sebelum dikontrak itu mereka memang di Facebook tuh udah ada ratusan ribu penggemar. Mereka nge-gigs kan ketika itu kan angkatan PB Gaskin, Killing Me Inside. Berarti udah kuat dari pensi. Sudah ada lah sudah kuat mereka. dari off air. Ya, sudah kuat dari off air. Udah punya masa. Setelah band itu barulah ketemu stand up. Iya, 2011 3 tahun di DRM, baca iklan di koran,
stand up nih, itu eranya Russell Peters lagi baru muncul dan baru orang tuh kayak stand up comedy ini apa gitu. Dulu itu kok kalau kayak nonton Russell Peters itu apa, DVD? YouTube. Oh, YouTube udah ada ya? Udah potongan full atau potongan-potongan gitu? Ketika gue masuk dunia kerja tuh YouTube baru-baru ada tuh 2005. Iya, klip-klip Russell Peters gitu. Terus gue nonton kayak, kok bisa ya orang cuman modal mic doang di tengah ribuan orang kok bisa gitu. Terpesona kagum lah sama profesinya, makanya pas bilang gitu. Tapi sebenarnya gue udah pernah bikin gitu gara-gara Russell Peters itu. Gue upload di YouTube terus gue hapus lagi. Duduk, jadi gue taruh laptop, terus gue nulis materi gue yang awal-awal gue yang nggak enak tinggal di apartemen, nggak bisa manggil abang-abang jajan itu udah pernah gue upload di YouTube dulu. Oh gitu. Berarti Bintang Emon ngikutin dulu tuh gue. DPO-nya. Dia handphone. Iya, di handphone kan direkam. Berarti dasar itu juga tuh yang buat Ko Ernest ngerekam si open mic pertama itu ya. Karena ini akan kita upload ke YouTube nih gitu. Iya kayaknya gitu. Karena banyak banget yang stand up comedian datang ke sini tuh rata-rata semuanya ini gara-gara Ernest Kemal bilang suruh Ernest nulis. Enggak sih, Radit sih. Jangan Radit kau bilang karena di sini Ernest kau bilang Ernest. Kan emang faktanya Ko Ernest yang upload kan? Iya. Iya kan? Iya, kemarin waktu Radit di sini kan Radit juga bilang, bukan karena gue nih gara-gara Ernest semuanya. Iya. Kalau Ernest nggak upload nggak ada juga. Iya, orang mau kalau Radit bilang karena gue, tapi kan orang datang ke situ karena Radit. Kalau misalnya gue bikin acara sendiri nggak ada Radit, Tanpa dibelas Radit di Twitter. Juga sih ya, benar juga sih. Merekam bangku kok Ernest. Tapi banyak memang kan ke depan. Tempo bata. banyak yang menjadi acuan tuh video malam itu. Iya. Video malam itu. Booming lah itu kan. Iya, sampailah sekarang kayak sudah bukan hatam, bisa sampai apa ya, di dunia film ada sosok Ernest Prakasa. Iya, udah Siapa lah. Iya kok. Itu nggak dipungkiri kok. Kok Ernest tuh kayak top of mind film Indonesia terus nih. yang aku Top tahu of mind, tapi nggak di kepala, kan mainnya ada di kepala, dia ada di sini. Top of mind. Di luar kepala. Top of mind tuh di sini kan. Top of mind. Dia kan nggak ngerti main tuh apa, makanya asal aja. Masa sih? Emang main apa? Main play. Aku dulu pernah ngobrol sama Ko Ernest. Apa tuh Ben? Apalah Ben Mungkin film kedua apa ketiga kok lupa. Oke. Kok nggak pengen bikin PH gitu kan? Iya kan, kalau kita pernah kok nggak pengen. Malas gue ngurusinnya Ben Iya, gitu. Iya. Terus muncullah Imaginary gitu. Sebenarnya apa sih kok yang membuat itu jadi? Ya udah deh, bikin PH deh gitu. Sejujurnya keinginan gue punya PH itu lebih besar dorongan eksternal daripada internalnya. Artinya ketika lu kerja sama orang kan lu ada banyak keterbatasan. Maksud gue semakin lu bertumbuh kan lu merasa butuh semakin besar ruangnya untuk berekspresi, untuk ngulik, dan itu kan ketika lu kerja buat orang kan pasti ada benturan-benturan. Jadi faktor itu yang bikin kayak kalau gue misalnya gue dapat ruang yang gue butuhkan di tempat gue yang lama, mungkin gue gak akan pernah bikin PH juga, karena gue bilang sama yang teman-teman lain juga, termasuk sama Dipa, gue bilang malas lah, ntar kita harus bikin perusahaan, harus mikirin. Gue lebih seneng bikin filmnya aja, kreatifnya aja. Tapi ya ternyata memang satu-satunya cara kalau lu mau bebas berkreasi sesuai yang lu mau, ya lu harus bikin bendera lu sendiri. Iya. Nah itu juga kan akhirnya terjadi kan. Maksudnya Imaginary proyek pertamanya Ngeri-Ngeri Sedap yang notabene-nya banyak. Ya maksudnya banyak juga yang notanya bene. belum mau ngambil Ngeri-Ngeri Sedap pada waktu itu kan. Maksudnya apa ya bilang hanya Imaginary yang mau. Kita gitu. pun nggak pede sih sebenarnya. Maksudnya nggak pede, maksudnya nggak nyangka akan kita ngerasa ini cerita bagus, tapi maksudnya apakah bisa jutaan penonton, siapa yang berani ngomong? Lu kan nggak juga kan? Iya, tapi kan dengan ngambil itu untuk difilmkan aja itu resiko kan. Karena ada investornya ketika itu. Ayo gue modalin kalau lu mau bikin kan gitu. Tapi kan ada faktor itu juga. Iya. Tadinya kan gue mau ngerjain NNS tunggu Imaginary berdiri, which is 2022 kan. Maksudnya kita mulai Imaginary kan baru mau setup kan setelah gue beres dan cek toko sebelah 2 tadinya, tapi investornya datang ke gue dan ketika dia baca skripnya, ini gue mau invest, tapi kerjanya sekarang ya, jangan nanti. Ya udah gue discuss sama Dipa, ayo deh let's go gitu. Akhirnya makanya Dipa yang produce kan, gue kan benar-benar keterlibatan gue tuh dikit banget lah ya. Di situ. Iya. Dan sekarang berarti bisa dibilang udah fokus mengurus Imaginary lah ya. Pusing ternyata jadi produser ya, pusing ya, banyak ngurusin duit. Gue tuh paling nggak happy ngurusin duit bener ya. Paling nggak suka gue ngurusin budget, harus ngurusin budget. Mending kreatifnya aja gitu ya. Tapi kan
bagian dari pekerjaannya. Iya, harus bisa, gitu. diterima itunya ya. Harus Makanya kita tuh kayak apa ya, film tuh kok earnest banget gitu. Kalau dunia film tuh dunia earnest. Kita tuh nggak bisa bilang, nggak bisa tenang dulu ini tuh sama kita. Enggak, masalahnya yang respon mau nyiram mau mukul 2. Berarti emang layak. Sadar dulu, tenang dulu kan. Sadar. Berarti kan kalau dipikir sekarang kok Ernest tuh sebenarnya lebih seneng bikinnya daripada ngeproduksinya. Kalau disuruh milih saat ini lebih seneng di aspek kreatifnya. Aspek kreatifnya. Bukan di aspek bisnisnya gitu loh. Makanya ini udah nggak mungkin lagi nama lain selain Ko Ernest gitu. Kok apa kayak film kami kayak bikin kok. kan intinya gini kok, kan film pertama itu ngeri sedap. Imajinari film pertama kita juga terima kasih ya, gitu. Sama-sama terima kasih udah membuat ngeri sedap. Kalian. Udah gitu sekarang Ko Ernest juga bisa dibilang lagi lebih fokus jadi produser daripada jadi sutradara. Gitu. Biasa tiap Desember pasti ada film Ko Ernest. 2 tahun nih akan hilang nih. Tahun 2023 tidak akan ada. Ini pertama kali gua announce secara terbuka ya. Jadi teman-teman, Desember saya tidak akan menyutradarai film dulu buat bioskop tahun 2023 dan tahun 2024. Baru akan comeback ke bioskop 2025. Jadi mau fokus sebagai produser. Fokus sebagai produser, dan tahun depan ada project yang sepertinya tidak untuk bioskop. Tahun depan. Tahun ini kok. Kalau jadi produser jalan terus, sutradara. Kayak ini kan kok. Jatuh cinta seperti di film-film. Ini rencananya rilisnya menjelang akhir tahun. Jadi film keduanya Imaginary, betul. Ini siapa yang nge-direct waktu itu kok? Yandi Lawrence. Ko Ernest produser aja. Iya. Kami apa kok maksudku? Kemana ini? Kayak mana? Bukan. Slate produser tuh apa yang menentukan ini film bisa diproduksi? Ya, atau apa dari segi mata produser, ini bisa nih dibikinin film gitu misalnya aja. Udah beberapa bintang tamu kok ya. Dulu ada Pai Burman, minta dibikinin lagu. Kalau itu kan bercanda, ini kita fokus dulu ini. Tenang dulu kalian dua. Tenang dulu aja. Kena juga abang-abangan sendiri. Ya film nggak cuma pengen tahu aja. Film itu kan yang penting kan ada dari segi kalau mikirin dari segi jualannya ya biasanya kan ada, kalau memang memiliki IP atau udah berdasarkan pada sesuatu yang disukain orang itu jadi poin plus. Poin plus. Dan bukan wajib tapi poin plus. Oke, ada tapi itu buat Imaginary sesuatu yang menarik juga, dipertimbangkan juga. Secara realistis itu nggak bisa dipungkiri lah. Agak lain besar kali ya. Apanya? Namanya gitu. Yo, aku tuh kalau jalan agak lain gitu, aku di mana-mana semua. Kau pernah nggak di mall gitu kayak siapa ini gitu? Dan aku udah lagi siap-siap pose kayak mau menyambut. Aku lagi siap-siap menyambut. Kayak apa ya? Ternyata siapa ini? Ya saya juga nggak tahu Pak gitu. Mama aku nelpon, nggak? Kia apa kabar Nanya? Nggak. Kapan syuting agak lain gitu? Semua agak lain tuh banyak masanya ya. Banyak kok. Kawan-kawan wirid off air ya. Pernah. Kawan-kawan wirid Mama tuh, wah agak lain lah gitu. Jadi sorry nih kok, ini bukan. Jadi IP yang lumayan bisa diperhitungkan. Itu salah satu poin plus, salah satu faktor lain lagi. Sorry nih kok, ngeri-ngeri sedap laku tuh bukan karena ceritanya bagus. Karena ada 3 agak lain di dalam film itu. Sorry aja nih kok. Mungkin karena nobar opung. Karena ada 3 agak lain aja bagus. Iya. Tapi apalagi 4. Tapi tidak bisa dipungkiri waktu ngeri-ngeri sedap minggu pertama, minggu kedua kan si pasukan bermarga itu yang menggelorakan. Itu faktornya. Satu. Oke. Nah, ada juga produser yang merasa pemain tuh harus terkenal dan followersnya jutaan. Tapi kalau gua enggak. Kalau kita enggak ada. Kalau gua enggak. Jujur maksud gue itu faktor kesekian lah. Maksudnya nggak menafikan kalau bintangnya punya followers banyak ketika berpromosi pasti akan membantu. Pasti. Tapi itu bukan jadi bukan jaminan sukses dan bukan penentu kenapa dia yang diterima. Yang penting tuh misalnya bikin komedi ya berarti harus lucu. Kalau drama ya berarti harus bisa acting. Udah jawab dengan jujur kok. Indra Jegel terkenal nggak? Ini ada satu. Di antara kalian berempat mungkin dia yang paling terkenal. Atau Oh bukan Boris. FYP lo Boris. Iya, dia followernya dikit tapi FYP terus. Kalau dia di digital iya. Tapi kalau di TV inilah. Oh iya. Iya dong, benar nggak? Tapi kita kan memang programnya di mana-mana. Iya. Tapi kan kita nggak terkenal banget.
tapi kita FYP terus ada. Iya. Dan kita bercahaya. Maksudnya gimana? Mas mau kemana sih arahnya ini Mas? Ini kalau di olahraga lumayan kok terkenal kan? Oh, networknya. Networknya oke. Gitu. Ya tapi olahraga. Tapi kalaupun kita nggak terkenal nggak penting Nggak juga. penting. Iya. Jadi masuk. Asal mainnya bagus. Asal mainnya bagus. Nah, diusahakan mainnya bagus pasti. Oke, kalian berdua oke lah udah terbukti. Sayap kiri nih timpang ini. Halo Bu, mau dibikin film mau ke Ernest. Oh langsung kasar ya? Kasar ya? Kasar ya? Offside. Kasar ya? Hakim garis silang offside. Offside. Nggak ini biar beban aja buat ko Ernest laporan sama mamaku. Pokoknya kalian gimana menjawab itu? Apa? Terkenal nggak wajib. Ya. Tapi acting harus bagus dong. Ya. Oke lah, Boris sama Jegal sudah membuktikan di Ngeri-Ngeri Sedap. Ini dua. Suruh acting deh. Acting apa? Acting apa? Acting apa? Coba ya, jajal ya. Goblok. Biar langsung berdua, adu acting aja berdua. Jajal ya. Karakternya apa? Oke. Ini yang nggak usah belajar. Adegan waktu apa ya enaknya? Oh, Sahat sama bapak deh. Nah. Kok jadi Sahatnya? Kok hafal mati kan dialog ini? Nggak hafal. Kok bisa kok hafal? Apa awalnya? Bapak udah mendalami peran. Bapak Atau improvisasi aja, gua kasih aja. Oke. Sederhana aja. Sederhana, seorang suami yang akhirnya mau mengakui kalau dia selama ini selingkuh. Ini istrinya. Action. Ibu udah makan? Langsung aja lah Mas. Bagus. Soalnya ayah tadi ke dapur nggak ada makanan. Jadi kalau ibu memang nggak masak, ayah mau jujur kalau ada yang selama ini mau masak ke ayah. Sebenarnya ibu udah tahu lama ya. Ibu cuma nahan aja. Ibu nggak mau keluarga kita hancur. Kasih tau kalau ibunya tuh pemain AC Milan juga. Jangan ganggu. Bagus itu. Jangan ganggu. Ya Koeras yang lihat sendiri. Bisa kok. Kenapa nggak diajak Ngeri-Ngeri Sedap waktu itu? Ya itu lebih ke nggak ada otaknya aja kalau udah. Layak dong. Layak. Apa syarat ketiga tadi kan? Apa IP, nama nggak harus ya kualitas. Ya syaratnya kita punya cerita yang bagus lah. Ini udah ada penulis jelas. Piala wartawan dia nulis. Piala wartawan. Tuh dia tuh nulis Ngeri-Ngeri Sedap. Aduh, ini udah terbaik ini kok. Kita serahkan ke dia semuanya. Itu yang sampai basah ya teh. Terserah dia pokoknya kalau Tapi Disuruh acting langsung gerindah dari dalam. secara apa ya produserku. Iya. Kami terang-terangan aja lah kayak mau. Mungkin pertanyaannya gini, Bro. Dari kacamata seorang produser yang jam terbangnya juga sudah lumayan banyak. Iya. Ada chance nggak sih atau ada potensi nggak sih si grup agak lain ini untuk dibikinin film? Gini, kalau kalau perspektif produser ya. Ya, biasanya masa di internet itu tidak menjadi jaminan juga. Oke. Lu yakin emang penonton agak lain akan datang ke bioskop? lo ditantang. Nggak, maksud gua gini loh. Jangan nantang. orang Batak. Pasukan. Nanti di postingan Instagram terakhir kok Ernest bilang kami siap nonton. Bilang gitu aja. Maksud gua gini, kan kalau nonton kalian di YouTube, Ya. kan tinggal klik. Gratis. Cuma butuh kuota. Gratis. Iya. Sementara itu kalau Kalau bioskop, bioskop kan lo harus siapin waktu, harus transport, harus keluar uang beli. Jadi tiket. pasukan bermarga miskin. Bukan. Kalian bilang mampu. Dibilang nggak mampu beli tiket. Rumahmu kami beli. dia nggak tahu kita melelang baju kaos Harganya 4 juta. 4,5 juta. Maksud gua effortnya tuh jauh dari sekedar Oke. nonton YouTube. Oke. Apakah akan fans kalian ini akan ke bioskop buat nonton kan tidak ada jaminan. Apakah mereka akan willing untuk Iya, naik motor, naik bener. mobil, nyari parkir, beli Bener, tiket? baik. Gini aja kok. Dia bikin plus 26. Plus 26. 4 menit sold out tiketnya. Enggak. Full book aja. Full book aja. Full book Belum aja. tentu bayar. Iya, belum tentu bayar. Full book Nih, aja. kemarin apa? Waktu mau mukulin orang kan rame juga. Iya. Ya, rame. Mas, kok beda ya? Mas? Beda, Mas. Beda. Kan ini pilih Kalau tiket urusan tadi. melenceng-melenceng itu dia juga bisa. Iya.
Iya. Bukan cuma itu, ini juga ada stok. Ada stok viral ada. Nggak, maksudnya kok apa masa tipis aja kan untuk Ya kayak tadi. Maksudnya bikin agak film agak lain gitu. Iya. ya Agak lain the movie gitu. misalnya gitu ya kan. Ini kita nggak Aduh, pilihannya agak lain the movie lagi. ya pokoknya agak lain. Pokoknya kita berempat dibikinin Main film. film. Pemeran utama kami berempat. Pemeran utama langsung deh. Kok seneng kan belum? Ya kalau sekedar cameo mah bukan film kita. Iya juga sih ya. Iya. Gini, film Oh berarti main case-nya kita berempat. Iya, harus kita berempat. Tunggu dulu nih. pemeran utamanya kalian. Ya. Gini. Dan telepon lagi. Pemeran utama, Bu. Offside. Ya, namanya biar makin down kok Ernest. Dianulir. Ada 2 tisu nih. Jumawa lu tuh menggundulkan hutan nih. Menggundulkan hutan. Jumawa yang menggundulkan hutan. Tunggu bentar. Enggak, kalau pemeran utamanya kalian berempat. Ya. Iya. Pemeran utama itu, ya kan lu tahu Ben, komitmennya tinggi, waktunya banyak, harus persiapan nih, baru persiapan belum syuting nih ya, harus reading, harus fitting baju, harus tes make up, belum nanti ketika syuting. Ini sementara ini programnya banyak. Ini programnya banyak. Ini utangnya banyak. Wah, saya lebih ke kasus sih sebenarnya. Harusnya banyak. Kok kita kan sudah melakukan itu di ngeri-ngeri sedap. Iya. Kita reading, kita test cam, kita apa ya kan Riz? Aman semuanya. Kita Apa kami bertiga aja kok yang paling sibuk di agak lain. Bisa. Apalagi Kalau yang ini nganggur. mah iya. ini udah kami lakukan kok. Gara-gara kau ngomong gini, ku sibukkan diriku mulai besok. Biar nggak terbukti. Biar nggak terbukti omongan. Ini kok. Ya apa? Kita udah melakukan. Kita tahu lah. Kita juga pernah main film. Kita tahu bahwa ini waktunya harus full. Iya. Udah. Yang penting kalau misalnya Koeres mau, yuk kita bikin. Berapa penontonnya kalau bikin kalian jadi pemeran utama? Ayo. Sepele. Berapa banyak orang Batak di Indonesia? Nggak ngitung-ngitungnya. Berapa banyak? Ngitungnya. Berapa banyak, Ben? Nggak gitu 10 sistemnya. juta. 10 juta. Nih, sorry aku. 1 juta ku garansi. Ya. Aku nggak ikutan. Ya. Kalau ini aku nggak ikutan. 1 juta. 1 juta digaransi. Kau tahu, kok Ernest nih nanya pada orang yang tepat. 1 Si juta. demen judi. Jadi kalau ditantang gitu, aku tes feeling ini. Ini masalahnya pas reading nanti kita 4 beban gitu. Sejuta penonton. Sejuta. Berarti kalau kau bisa garansi 1 juta, mau dong investasi pakai uang pribadi? Hah, mati kau. Maksudnya Kan dia jamin 1 juta. Maksudnya kita Kan uang investasi pribadi gimana? gimana? Aku nggak tahu model investasi bioskop kayak Nggak, apa. tapi kan maksudnya kalau menjamin ini berarti turut membiayai. Jadi- berani dong. Misalnya film agak lain, Amin Iya, nih, iya, Amin nih. Mama agak udah lain. tahu kan? Udah film aku agak bilang lain. kok tadi sama mamaku. Ada, kami harus ikut. Ikut investasi kalau kalian yakin. Nggak mau Kita rugi tanggung sendiri resiko. ya. Kita tanggung Nggak mau rugi sendiri resikonya ya. Kita tanggung sama-sama. Lu dia 1 juta loh. Garansi. Tadi dia bilang Muncungmu itu. garansi. Deal. Ikut. Tengok. Ayo ikut aku. Aku masih ada banyak tabungan ini. Ayo. Ayo. Nane SD tentatif ya. Nani SD bisa balikkan ke Binjai. Jadi, maksudnya Ko Ernest mau, tapi kami ikut terlibat. Biar kalian tuh serius gitu, bukan cuman dapat job acting, tapi ini bukan project. hanya callingan talent Iya, gitu. kalian kalau mau kalian harus serius. Bro, penjudi ditantang, Bro. Kau, kami enggak, kami 3 enggak. Ikut sama aku ayo. Kami 3 tuh for fun, kau untuk penghasilan. Bukan penghasilan. Biar Bener nih. Bener nih. Ya, dengan senang hati. Bener ya. Komit ya. Iyalah. Waktu. Bentar dulu, ini chip in. Enggak ya. Ini bukan proyek-proyek cuma 10 juta, 100 juta ya. Kalau Bikin film kau beda. tidak kita ngomong ke yang membantu kita. Nggak seluruhnya. Pasukan Dermarga, Nggak. kami sudah mengatakan. Crowdfunding. Crowdfunding. Bukan pasukan Dermarga, kami sudah mengatakan akan ditawari nih. Ko Ernest bilang bikinin film kagak lain. Mulut si goblok ini bilang 1 juta penontonnya. Kita ikut naruh. Ini tolong nanti kalau filmnya tayang. Dan bantulah. Kalian nonton sampai 1 juta kali ya. Berarti kok maksudnya dengan semua obrolan berkepanjangan ini kemungkinan kita menjadi salah satu investornya ada kemungkinan itu untuk dibikinkan film. Bisa. PH gua mau bikin apa terserah gua. Betul pula. Betul. Kan PH Jadi gua. Bikin apa juga bebas. Mama Sioki nanti nelpon ada kabar. Bagus. Pakai berantak.
Lah kan itu enaknya punya PH sendiri, mau bikin apapun terserah. Tapi nggak full. Yang nggak investasi kan maksudnya bukan kalian invest full juga, kan gue ada investor juga. Kami pun invest, gue pun invest. Sorry kok, ini kan memang kita obrolan bercanda. Tapi soal agak lain ini masih dalam konteks bercanda. Atau... Kalian bener jabanin. Loh, komit nih, komit. Bentar dulu aku nengok M-Banking. Enggak, jangan gitu dulu, jangan itu dulu, nggak usah. Jangan itu dulu. Nanti kalau invest. Masalah itu kita bisa pinjam duit ke orang. Yang penting ini jadi. Gak usah soal invest dulu. Ini mau nggak dibikin agak lain film, itu aja dulu. Orang udah aku bilang mamaku mau kok. Aku ya mau lah udah bilang mamaku. Pokoknya ini nggak bercanda ya kok. Iya, kalau kalian serius, ayo, siapa takut. Salam dulu deh, salam. Ada film agak lain ya. Jadi nih. Jadi ya. Komit ya. Ayo, komit jadwal ya. Ayo, ntar pas mau reading, sorry, aduh nggak bisa, aku tapping TV. Enggak, aman. Aman, nanti kan manajer to manajer, aman itu. Aman. Bener ya? Bener ya, film agak lain. Bener ya? Bikin ya. Bikin ya. Lu bantu nulis ya. Kok aku lucu sendiri bayangin aku acting. Oh, nggak apa-apa. Itu memang yang mau dijual dah. Apa menariknya lihat aku acting? Tapi Udah salam. Ku cek dulu ya, banking gue bentar aja. jangan. Itu nanti dulu aja, itu nanti aja. Kalau dihitung sekarang, kalau lah chip in 20 juta kok. 20 juta syuting sehari aja lebih dari itu. Nggak, karena kan ya nggak investasi sebenarnya lebih supaya kalau kalian serius, Belongingnya. supaya kalian juga all out gitu, dan supaya kalau misalnya investor kan dapat ini juga, dapat profit juga. Jadi kalau sukses bareng gitu. Jadi setidak-tidaknya si 4 orang ini sense of belongingnya bukan callingan talent, Betul. tapi memiliki si Kan IP-nya juga IP kalian, agak lain. Oh, investornya kami juga, berarti kami akan menentukan ceritanya di mana, tempatnya siapa, Nggak case-nya juga. siapa. Nggak bisa. Aku mau ngajak bapak aku juga, Ma ya. bisa gitu. Mama mau. Nah itu harus filmku aku punya. Kau jadi sutradara. Itu tergantung kau chip in berapa. Kalau kayak aku 20 juta, itu cuman sebatas bisa ngontrol HT. Bisa megang Bisa megang HT. Aku masukkan HT aja ke situ. bener. Ayo kok. Ayo, Nggak, betul ya? Betul nih kok. Ini nggak dalam konteks bercanda. Tapi Nggak. kapan? Jangan kelamaan. Segera. Bener. Kita ini aja, kita ini. Bikin film. Kalau misalnya Ini jangan inilah ya. Maksud gue gini kan, kemarin kan Bene ngeri-ngeri sedap drama keluarga, tangis-tangis. Kita yang seru-seru aja ya. Lucu-lucu aja. Nggak pengen yang aku udah bisa drama banget. Itu tadi kok Ernest ngerasa nggak itu tadi ditatap Batak? Yang lucu-lucu Lucu-lucu aja. Film komedi aja. Jangan kayak ngeri-ngeri sedap harus drama keluarga yang nangis-nangis gitu. Kayak inilah ya, komedi modern gokil. Ya. Ya. Pintu geser didorong. Segera berarti aku. Iya dong. Ayo kita bikin yang ya. Ini bener. Enggak, soalnya kalau acting serius gue nggak yakin Bene bisa, bukan apa-apa. Oh, jadi Maksud kamu apa Cina? Wah anjing. Wah anjing. Wah. Ben jangan gara-gara gitu nggak jadi film ya Ben. Kau. Kan gue meragukan acting ya, bukan tata krama. Malah jadi nggak sopan. Jadi nggak sopan ya. berarti KRS-nya menentukan genre film tergantung skill kapabilitas kita juga. Iya, karena kalau misalnya berangkat dari skrip kemudian Iya. kebutuhan skenarionya, oh drama, bisa-bisa nggak di calling dong. Iya. Ini kan. Kayak yang cocok kayaknya untuk mayoritas berempat. Iya. Komedi lah ya. Komedi aja, lucu-lucu aja. Kita bikin cerita yang lucu-lucu aja. Ayo. Oke, ini gak usah kau tanya prinsip, suruh dia beriklan. Guys, Akan ada guys, main film guys. Dibuatin film, guys. Main film guys. Oke. Dibuatin film guys. Gak usah Oke. kau tanya prinsip, Iya. dia beriklan. Ya, kok ini kami nggak ada nanya prinsip. Biasa kan ada nanya prinsip di biasa akhir. nanya apa prinsip hidup. Ini Mulai menyesal saudara-saudara. Ernest Prakasa kita lihat. Kok Ernest berjanji aja akan bikinin film agak lain. Tangannya begini kok. Ayo kok. Harus ada Oke, kayak lagi mau diangkat jadi menteri ya. sama harus ada kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Woi. Biar nggak mau kabur, biar nggak mau. Itu melanggar hukum Taurat, Ben. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum Taurat ke berapa, Bor? Ya. Ada banyak, ada 10. Nggak boleh terbalik-balik. Kedua. Udah ngomong aja kok ini untuk Kemana kamera yang mana? ini bukti. Kamera yang mana? Kalau Sun kita akan dibikin film. Oke, pasukan bermarga. Tadi udah salaman ya. Jadi kita akan coba untuk mendevelop
film agak lain the movie. Semoga bisa syuting segera dan semoga kalian nonton. Abis gol. Selebrasi. Ada film. Betul ya nih kok. Kalau Kak Eras sudah ngomong nggak mungkin inilah ya kan. Aku nggak nge-MC lagi. Tetap kau MC-nya. Ya udah nggak apa-apa. Kan biasa kalau closing, terima kasih sama adek abang awak ganti ya. Adek abang produser awak. Ya Allah ya. Masih kurang tebal bebannya ya. Beli lagi bebannya. Terima kasih sudah main sini. Terima Pak kasih. Ernest terima kasih sudah main dan sudah mau jadi produser kami. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Buat investor-investor saya, tolong bentar lagi saya akan japri Anda ya. Berarti japri kami juga. Iya, kan kita investor. Oh iya. Tapi investor kecil. Iya. Film ini budgetnya memang 500 juta aja. Kayak kecil ya. Kecil. Kayaknya film durasinya 40 menit. Memang syutingnya di sini nih. Di sini aja. Untuk IGTV kan ini. Terima kasih banyak Kak Ernest pokoknya sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanain ini. Amin. Harus. Berangkat ya. Terima kasih kepada seluruh pasukan Baramarga yang telah menonton episode kali ini dan juga terima kasih kepada seluruh kru yang sedang bertugas. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Adek abang produser awak. Adek abang tahu, abang awak katamu, abang adek sekeluarga. Adek abang tahu, abang awak katamu.